gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Hey! Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini. Jadilah anak-anak pembawa damai. Kitab Galatia pasal 5 ayat 14-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ada banyak perpecahan, dan perselisihan, timbul hanya karena masalah-masalah kecil. Kita saling menuding, dan lebih celakanya, kita memakai ayat-ayat firman Tuhan, untuk saling membenarkan diri, dan saling menyerang. Kita cenderung mengakhiri perselisihan dan pertengkaran, dengan sikap saling bermusuhan. Demikianlah situasi yang dialami oleh jemaat di Galatia, sehingga Paulus memperingatkan mereka. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya jikalau kita tidak bijaksana di dalam menyikapi persoalan yang muncul, maka hubungan pertemanan kita, dengan sesama, akan mengalami kehancuran. Lalu bagaimana kita dapat menjadi bijaksana, di dalam menyikapi persoalan yang timbul, di dalam hubungan kita, dengan sesama kita? Perhatikan contoh-contoh berikut. Pertemanan yang sejati dapat kita lihat di antara Daud dan Jonathan, di mana mereka saling mengasihi.
Kasih mengikat pertalian mereka dengan kuat. Namun tidak demikian halnya di antara Daud dan Saul. Iri hati dan kebencian merasuki hati Saul. Tetapi tetap saja Daud menyikapi kebencian Saul dengan sikap hati yang benar, dan bahkan menempatkan Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, melebihi emosi dan perasaannya yang terluka. Demikian pula perselisihan yang tajam timbul antara Paulus dengan Barnabas, juga antara Paulus dengan Petrus, ketika Paulus menegurnya dengan keras di hadapan banyak orang. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka, karena kekuatan kasih yang mengikat mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah kasih harus menjadi dasar yang mengikat hubungan di antara sesama anak Tuhan. Jika tidak demikian, maka kekuatan kasih akan mudah dikalahkan ketika emosi dan perasaan kita terusik. Belajarlah dari Jonathan dan Daud dalam hal kekuatan untuk saling mengasihi. Belajarlah dari kegagalan Saul untuk tidak iri hati, karena dapat menghancurkan persahabatan. Belajarlah dari Barnabas dan Paulus di dalam menyikapi persoalan dengan kekuatan karakter ilahi sebagai pelayan Tuhan. Belajarlah dari Petrus yang memiliki kebesaran hati untuk menerima teguran, sehingga kita tidak meninabobokan perasaan tersinggung yang sering kali timbul. Dan akhirnya, bercerminlah pada kebesaran kasih Kristus yang mampu menerima kita apa adanya, sehingga kita mudah menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Ingatlah kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai. Dengan demikian, kita akan mengakhiri setiap perselisihan dan pertengkaran dengan jalan damai dan hati yang saling memaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka bergaul intim denganmu, hidup mereka dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan mereka diberkati. Kami merindukan itu Bapa. Saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajahmu tidak pernah berpaling atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.